Cerita bermula memperlihatkan seorang anak bernama Will Stronghold yang akan melakukan olahraga. Tak lama ia didatangi oleh ayahnya yang mengatakan ada temannya yang mengajaknya sekolah bersama. Diketahui ayah Will bernama Commander dan ibunya bernama Jetstream adalah dua superhero terkuat di masanya. Sekarang ayahnya bekerja di bagian properti, tetapi mereka tetap akan jadi superhero ketika dibutuhkan. Will masih belum tahu kemampuan dalam dirinya, sementara teman masa kecilnya Layla adalah seorang yang bisa mengendalikan tumbuhan. Layla adalah tetangga sekaligus teman kecilnya Will. Layla dan Will pun berangkat sekolah dengan menggunakan bus jemputan. Sekolah Will berada di ujung langit. Mereka ke sana dengan seorang supir. Supir yang tangkas dan juga pemberani. Sekolah itu dinamakan Sky High. Tempat di mana anak-anak superhero dunia bersekolah. Di sana mereka diperkenalkan dengan Lash dan Speed. Serta perempuan idaman Will selama ini yaitu Gwen Grayson. Singkat cerita, saat di dalam kelas mereka mulai menunjukkan update kekuatan yang mereka miliki. Namun Will tetap masih belum bisa menunjukkan potensi kekuatannya, begitupun Layla hanya mau mengeluarkan kekuatannya di saat terdesak saja. Saat makan siang di kantin, diperkenalkan dua teman Will bernama Ethan dan Purple Girl. Di sana ada seorang pria bersikap dingin bernama Warren. Pelajaran berlanjut, Will terpaksa mengikuti kelas dan tetap saja dia tidak punya kekuatan hingga terlempar oleh gurunya sendiri. Sepulang sekolah, Will dibawa oleh ayahnya ke sebuah ruangan rahasia. Di mana di sana ada banyak senjata koleksinya Commander dan Jetstream. Ayahnya juga selalu membawa-bawa sebuah bola besi yang merupakan hasil pertarungannya tadi siang dalam mengalahkan monster besi. Namun tanpa ia sadari di dalam bola besi itu terdapat makhluk yang mengintip. Suatu malam Will dan teman-temannya belajar kelompok di rumah Will. Di sana ayahnya menanyakan tentang sekolahnya namun tetap Will masih belum bisa menggali potensi kekuatannya. Esoknya saat di kantin sekolah, Will kembali diganggu oleh Lash dan Speed. Hingga Warren pun terusik. Warren yang murka pun mulai menembaki Will dengan bola-bola apinya. Dan keributan di kantin itu pun tak dapat dihindari. Saat sudah terdesak, Will tetap direndahkan oleh para siswa yang menonton karena tak punya kekuatan. Will yang murka pun tak sengaja mengangkat Warren dengan kekuatannya. Sehingga membuat fokusnya Warren terganggu. Layla melemparkan gas pemadam api dan Will pun memanfaatkan kelemahannya Warren dengan menyemprotkan gas tersebut kepadanya. Kalahnya Warren bertepatan dengan datangnya Bu Guru dan mereka berdua pun dihukum di dalam sebuah ruangan. Tempat itu dapat menetralisir semua kekuatan para siswa. Di rumah, Will menceritakan kekuatannya kepada ayahnya. Setelah mengetahui kekuatannya Will pun dipindahkan ke kelasnya pahlawan. Jadi di Sky High ini ada dua tipe kelas. Satunya pembantu pahlawan di mana kelas ini adalah mereka yang belum bisa menggunakan kekuatan pahlawannya dan satu lagi kelas untuk pahlawan. Karena kekuatannya kemarin, dia pun pindah ke kelas pahlawan dan bertemu sang gebetan Gwen Grayson. Gwen memiliki kekuatan untuk memanipulasi teknologi. Bahkan teknologi yang ia manipulasi bisa berdampak sangat hebat. Esoknya siswa belajar untuk mengambil boneka yang sedang dalam bahaya. Pelajaran ini berupa kompetisi, di mana mereka harus menyelamatkan boneka itu. Yang bertanding adalah dua orang dalam satu tim. Di mana Speed dan Lash akan berhadapan dengan Warren dan Will. Pertandingan dengan menggunakan kekuatan super pun berlangsung sengit, hingga timnya Will menang dengan dramatis. Semua orang mengucapkan selamat termasuk Gwen. Malam harinya Will mengajak Gwen untuk makan malam di rumahnya dan memperkenalkannya kepada keluarga. Tampaknya Gwen mulai tertarik kepada Will. Esoknya saat ke sekolah Will menceritakan kedekatannya dengan Gwen kepada Layla. Namun sepertinya Layla cemburu. Malamnya tanpa disangka, rumah Will dipenuhi oleh anak-anak yang sedang berpesta. Diketahui yang mengundang mereka adalah Gwen. Karena pada makan malam sebelumnya ayahnya menginformasikan kalau ayahnya akan ada tugas luar dan mungkin tidak pulang malam itu. Will pun mendatangi Gwen dan akan meminta penjelasannya terkait pesta tersebut. Namun karena sudah bucin oleh Gwen, Will pun luluh dan membiarkan pesta itu. Gwen mencoba merayu dan menggoda Will dengan mengajaknya bermesraan. Gwen meminta Will untuk mengajaknya ke tempat sepi agar bisa bertukar jigong. Dan Will pun membawanya ke ruangan rahasia senjata milik ayahnya. Saat bertukar jigong, salah satu makhluk asing menyusup dan mengambil senjata rahasianya ayah Will. Mendengar rumah Will yang sangat heboh, Layla pun mendatangi rumahnya Will.
Hal itu membuat Layla bersedih karena Will mengadakan pesta tanpa mengundang Layla. Rupanya Gwen memang sengaja tidak mengundang Layla karena takut Layla akan mengetahui rencananya. Will pun mendatangi Layla, namun Layla sudah terlanjur terluka dan pergi begitu saja. Gwen melanjutkan pesta bersama Will. Di tengah pesta mendadak orang tuanya Will sudah muncul dengan wajah yang sangat kesal. Teman-teman Will pun berhamburan keluar rumah. Ayahnya pun memarahinya, karena keluarga mereka adalah orang terpandang, namun mereka malah membuat pesta anak muda alay dengan berjoget-joget. Hati yang galau pun dimanfaatkan Will menelpon Layla untuk meminta maaf. Namun Layla tak kunjung mengangkat telepon pria bucin ini. Suatu ketika di sebuah kafe, Will berjanji bertemu dengan Layla di kafe itu, namun Layla tak kunjung datang. Will bertemu dengan teman sekelasnya Warren yang bekerja paruh waktu di kafe tersebut. Will menceritakan semuanya kepada Warren. Mereka sudah akrab sejak pertandingan di kelas yang tadi. Warren menceritakan kalau Layla sudah menyukai Will dari awal. Namun pesta semalam membuat perasaannya hancur. Singkat cerita, pada malam pesta dansa, Sky High tampak ramai dengan para siswanya dan orang tua yang memakai gaun dan outfit yang bagus. Warren mendekati Layla dan mengajaknya untuk berdansa. Sementara Will tidak ikut dan hanya menatapi album milik orang tuanya ketika masih muda dulu. Suatu ketika dia teringat dengan senjata pamungkas ayahnya di foto itu. Saat dia memalingkan wajahnya ke tempat senjata itu tersimpan, ternyata senjata itu sudah hilang. Dia yakin pelakunya adalah orang yang berpesta ke rumahnya malam itu. Berpindah ke ayah dan ibunya Will yang juga sedang di pesta dansa. Gwen adalah seorang ketua OSIS. Dia akan memberikan penghargaan kepada siswa terbaik tahun itu. Namun siapa sangka, Gwen berubah ke wujud supernya yang bernama Royal Pain. Dikira hanya cosplay prank, ternyata Royal Pain menyerang semua tamu dengan senjata ayahnya Will yang sudah dimodifikasi. Ternyata alasan Gwen mendekati Will hanya untuk memanfaatkannya saja untuk mendapatkan senjata terkuat tersebut. Nyatanya Gwen adalah antagonis utama di sini. Keadaan mulai rusuh, para siswa mulai keluar ruangan sementara para orang tua sudah menjadi bayi karena senjatanya Gwen yang diambil dari ibunya Will. Beberapa siswa dan seorang guru yang menjadi pengikutnya Gwen mengurung mereka di ruang dansa tersebut. Purple Girl memberitahukan jalan keluar melalui ventilasi. Sesampainya di luar, mereka bertemu Will yang juga baru sampai ke sekolahan. Namun mereka dihadang oleh anak buahnya Gwen, termasuk Lash dan Speed juga di pihak mereka. Will pun menerobos dinding untuk menuju ruang dansa. Sementara Warren dan Layla menahan para lawannya. Di sini si penakut Ethan berhasil mengalahkan Lash dan Speed. Sementara Layla yang terpojok juga berhasil mengeluarkan kekuatan supernya dengan mengendalikan tumbuhan yang cukup banyak. Sehingga para bawahan Gwen dapat dikalahkan. Sementara di ruangan dansa, Royal Pain mencari dan mengambil seorang bayi. Dan bayi itu adalah ibunya Will yaitu Jetstream. Baru terungkap kalau Royal Pain adalah musuhnya Jetstream saat bersekolah dulu yang bernama Tenny. Berarti Gwen ini sudah tua sekali. Sedikit cerita dulu ibunya Will menembakkan senjata bayi tersebut kepada Tenny hingga dia berubah menjadi bayi. Karena itulah sosoknya sekarang menjadi muda kembali dan seangkatan dengan anaknya Jetstream yaitu Will. Namun Tenny mempunyai niat yang buruk yaitu membuat sekolah akademi penjahat dan akan mengalahkan semua siswa di sekolah pahlawan super. Will dan teman-temannya pun merencanakan penyelamatan para orang tua dan guru. Sementara Tenny berhasil mencabut alat anti-gravitasi sekolah Sky High. Sehingga sekolah itu terjun bebas ke bumi dan akan menghantam bumi dengan waktu kurang dari 10 menit. Will yang murka melihat hal itu langsung bertarung dengan Tenny. Walaupun sudah cukup kuat, namun Will kurang pengalaman, Will dipukul mundur hingga jatuh dari Sky High. Namun siapa sangka, dari musibah itu Will berhasil mengaktifkan kekuatan ibunya yaitu bisa terbang. Dengan mengkombinasikan kekuatan ayah dan ibunya, Will dapat mengalahkan Tenny dengan sekali serangan. Setelah itu Will bergegas untuk keluar dan akan menahan sekolah itu agar tidak jatuh ke bumi. Purple Girl yang berubah menjadi marmut juga berhasil memotong kabel agar efek kekuatan dari Tenny juga menghilang. Dengan tepat waktu Will berhasil menyelamatkan Sky High dan membawa sekolah itu ke tempat yang seharusnya. Berkat bantuan kepala sekolah, semua bayi berhasil dikembalikan ke wujud semulanya. Dengan begitu, penghargaan di pesta dansa itu akan diberikan kepada kelompoknya Will karena telah berhasil menyelamatkan sekolah.
Penghargaan itu juga diberikan langsung oleh sang legenda pahlawan super, Commander dan Jetstream. Will yang sudah sadar akan perhatian Layla juga mengungkapkan perasaannya. Hingga mereka pun berdansa di tengah pesta itu. Serta para penjahat pun mendapatkan ganjarannya. Dari cerita ini kita belajar tentang penerimaan diri, kerjasama, dan tanggung jawab. Para karakter menemukan kekuatan dalam persahabatan dan kesetiaan, serta memahami bahwa kesuksesan seringkali tergantung pada kerja tim dan saling percaya. Mereka juga menyadari bahwa memiliki kekuatan juga berarti memiliki tanggung jawab atas penggunaannya. Cerita ini menyoroti pentingnya menerima perbedaan, merangkul keunikan, dan memperlakukan semua orang dengan adil dan hormat, sambil mengajarkan bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian alami dari kehidupan. Tamat.